Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita semuanya segala nikmat karunia berupa kesehatan, berupa waktu luang, waktu sempat, yang pada hari ini di hari Jumat kita semuanya masih diberikan segala kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kami mengajak untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semuanya dengan cara kita selalu menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, salawat beriringan salam selalu kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umatnya. Dan semoga kita nanti pada hari kiamat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang paling kita cintai, dengan manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Aman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu suatu pertanyaan yang mungkin ini menjadi suatu kegelisahan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya kita menuju Allah Subhanahu wa taala pasti ada yang namanya kerikil mengganjal, batu yang menghalangi kita, aral melintang yang selalu mencoba untuk menghalangi kita untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jamaah rahimakumullah, ada di antara kita yang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak pernah down, tidak pernah drop. Sedangkan manusia itu memiliki keimanan yang keimanan tersebut ya kadang naik juga kadang turun, dan itu kita merasakannya jamaah rahimakumullah. Sebab manusia ini adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan yang namanya hawa nafsu. Allah ciptakan hawa nafsu bagi kita semuanya. Dan ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tersebut sudah berhasil untuk mujahadah, untuk mukabadah. Jadi berhasil untuk melawan hawa nafsunya. Hawa nafsu yang mengajak kita kalau di pagi hari daripada ke masjid lebih baik tidur, daripada kita beribadah lebih baik kita jalan-jalan, daripada kita baca Al-Quran mendingan kita main medsos dan sebagainya. Ini semuanya jamaah rahimakumullah adalah perjuangan untuk melawan hawa nafsu kita semuanya. Nah, mengapa ibadah itu terasa sulit dan berat? Apa faktornya? Kalau ini adalah suatu penyakit, maka monggo mari kita cari apa sebab penyakit tersebut. Kalau itu adalah suatu problem, masalah, maka mari kita cari penyelesaiannya seperti apa. Jadi kalau seseorang ini kita berbicara tentang fisik manusia, kita memiliki penglihatan, punya mata misalnya. Mata ini akan melihat dengan jelas apa yang ada di depan kita. Saat mata itu kapan Bapak Ibu? Ketika sehat nggih. Kalau sehat maka kita bisa melihat dengan jelas. Pendengaran pun juga sama. Saat seseorang itu memiliki pendengaran yang sehat, maka akan mendengarkan dengan baik dan jelas. Tangan pun demikian, akan digerakkan dengan mudah, jari-jarinya kemudian mengambil sesuatu dengan mudah ketika tangan tersebut sehat. Kaki kita digunakan untuk melangkah, untuk berjalan, untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain akan mudah kita gunakan kapan? Ketika kita memiliki kaki yang sehat jamaah rahimakumullah. Fisik ketika sehat maka dia akan berfungsi dengan baik dan tepat. Tapi kenapa kita terlalu sibuk dengan yang namanya lahir, zahir, madhar, penampilan kita sendiri,
Tapi kita lupa dengan apa yang disebut sebagai jauhar, apa yang ada di dalam hati, di dalam diri kita berupa hati, yang itu mungkin tidak nampak, tapi itu sangat berarti bagi kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kenikmatan yang begitu berbagai macam banyak, tapi kemudian kita lupa dengan tugas kita sebagai abdun. Kita memiliki tugas ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan usia kepada kita, sudah berapa tahun kita gunakan untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla? Saat Allah berikan harta berupa kenikmatan, sudah berapa yang kita sisihkan untuk bisa membahagiakan orang-orang yang kesusahan? Saat Allah berikan kepada kita kesehatan berupa penglihatan, pendengaran dan lain sebagainya, kekuatan, berapa persen yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu baru 1%? Apakah itu baru 2%? Apakah itu sudah sepenuhnya kita gunakan untuk lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, terkadang manusia itu lupa dengan tujuan utamanya. Kenapa kita diciptakan di dunia ini? Apakah hanya sekedar kita untuk hanya menghabiskan usia untuk bersenang-senang? Apakah kita hanya habiskan waktu ini untuk menikmati kenikmatan yang kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah Masjid Al-Aman rahimani wa rahimakumullah, kenapa ibadah itu terasa berat dan sulit? Pasti ada sebabnya. Kalau tadi fisik saat tidak sehat maka akan merasakan fungsinya itu berkurang, begitu juga dengan jauhar. Jangan kita sibuk dengan mazhar, penampilan, tapi kita juga harus menyibukkan diri memperbaiki hati kita. Sebab ini adalah, kata para ulama, al-qalbu kal malik, raja, hati itu seperti raja. Idza salahal maliku, maka ketika raja itu baik, sehat, maka yang lain pasukannya, bawahannya juga akan sehat. Tapi sebaliknya, ketika kita memiliki raja yang itu diibaratkan seperti hati, kok itu rusak, maka fasadatir ra'iyah, maka yang lain pun juga akan rusak. Jamaah rahimakumullah. Makanya kita perlu untuk memperbaiki dan membenahkan diri kita, terlebih adalah apa yang di dalam hati. Ya itu kan nggak kelihatan, itu kan nggak bisa ditampilkan, itu kan nggak bisa dipamerkan. Jamaah rahimakumullah, terkadang dengan berkembangnya hari demi hari, kita terlalu sibuk untuk memperbaiki fisik, penampilan, tapi kita lupa dengan hati yang harus kita rawat, hati yang harus kita perbaiki. Karena kenapa ibadah terasa berat dan sulit? Sebab kita terlalu sibuk dengan penampilan dan kita lupa dengan hati yang harus kita perbaiki dan kita kembali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau itu membaca Al-Qur'an, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun, maka akan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, jadikan, kami akan buatkan antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir hijaban mastura, penutup, batas, dinding, tembok antara engkau dengan mereka. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ketidakimanannya seseorang kepada Allah itu akan membuat dinding dan tembok yang dapat menghalangi kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kok kita tidak nyaman dan tidak merasa nikmat beribadah? Karena mungkin ada dosa yang masih kita simpan, karena mungkin ada maksiat yang masih kita lakukan, sehingga itu menjadi hijab, sehingga itu menjadi penghalang kita untuk bisa menikmati beribadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin kita masih mencintai maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Karena kita mungkin masih senang untuk berbuat dosa dan kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah jadikan hijabam mastura. Allah jadikan penghalang, dinding. Al-Quran didengar tapi tidak masuk ke dalam hati. Nasihat kita dengarkan tapi tidak kita amalkan. Al-Quran sudah berapa ayat kita baca, Al-Quran sudah berapa ayat dan berapa juz mungkin kita baca, bahkan mungkin khatam berkali-kali. Tapi apakah Al-Quran itu bisa merubah, memberikan taksir, pengaruh bagi kehidupan kita? Apakah Al-Quran itu bisa menjadi sesuatu yang dapat merubah kita dari yang sebelumnya kita jauh dari Allah, kemudian kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, di antara sebab penghalang kita tidak merasakan nikmatnya ibadah adalah saat kita ini senang dan kita nyaman dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya dosa ini itu akan menjadi penghalang, menjadi hijab. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, mari kita semuanya kembali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita untuk mengingat apa dosa yang kita lakukan, apa maksiat yang sudah kita kerjakan, kemudian kita mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, dulu para ulama sampai mengatakan demikian. Jadi kahabatus shalah isrina sanah atau arba'ina sanah thumma wajadtu halawatat ta'ah. Ada di antara mereka yang mengatakan gini, dulu aku ini, kata mereka, dulu aku ini berusaha, berjuang untuk bisa sholat khusyuk, merasakan nikmatnya ibadah selama 40 tahun. Baru setelah itu Allah anugerahkan kepadaku untuk bisa sholat dengan tenang dan nikmat. Berapa Bu Pak? Selama 20 atau 40 tahun. Baru kemudian merasakan lazzatut ta'ah, baru kemudian merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, meskipun hari ini kita belum bisa merasakan nikmatnya ibadah, tapi harus kita paksakan. Meskipun hari ini kita masih terpaksa untuk beribadah, harus kita lakukan, jangan berhenti. Karena bisa jadi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa atau tidak kita ini tetap istiqomah meskipun kita hari ini belum merasakan lazzatut ta'ah, merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kenapa kok kita ini ketika membaca Al-Quran baru membaca satu halaman, kira-kira ingin segera selesai, baru Pak buka ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sudah apa? Sudah ngantuk misalnya. Baru kita membaca Al-Quran pengen segera ini kapan selesainya. Baru kita baca Al-Quran segera pengen ditutup, padahal baru aja membuka. Maka jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, bersihkan hati kita terlebih dahulu ketika kita ingin merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka juga yang mengatakan, aku berusaha berjuang berpuluh-puluh tahun untuk bisa merasakan nikmatnya siam. Setelah itu Allah anugerahkan kepadaku nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kembali lagi dalam surat Al-Isra ayat 45, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wahai Nabi Muhammad, ketika engkau membaca Al-Quran, maka kami akan jadikan di antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman itu adalah semacam dinding penghalang. Yang mereka itu, jamaah rahimakumullah, ketika Al-Quran itu turun mereka paham ini bahasa mereka, bahasa Arab. Tapi untuk bisa menikmati ibadah bukan hanya sekedar kita mengandalkan kemampuan dan ilmu yang kita miliki, tapi harus dibarengi dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita hanya mendengarkan satu ayat jamaah rahimahullah, tapi kemudian itu bisa merubah hidup kita. Mungkin kita hanya mendengarkan potongan hadis, mungkin kita hanya mendengarkan potongan nasihat, tapi itu bisa merubah kehidupan kita, tapi itu bisa menjadi batu loncatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, jadi dosa ini adalah sebab penghalang kenapa kok kita tidak bisa merasakan ibadah dengan tenang dan nyaman, khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada nasihat yang itu disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam bukunya Siyar A'lamin Nubala, bahwa beliau menukil salah satu
perkataan ulama, yaitu namanya Ibrahim atau Ahmad bin Harb, maaf, namanya Ahmad bin Harb rahimahullah. Beliau mengatakan abadullaha khamsina sanah. Aku beribadah, kata Ahmad bin Harb, aku beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Fama wajadtu halawatat ta'ah, maka selama itu aku tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Berapa bu? Pak? 50 tahun beliau beribadah dan kayaknya terasa hampa, kering, tidak merasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau tetap berusaha. Ini jamaah Allah, bedanya orang soleh sama orang yang pura-pura soleh. Kalau orang soleh itu sudah beribadah puluhan tahun tetap merasa belum berbuat apa-apa. Jadi sudah berbuat banyak tapi masih merasa saya ini belum berbuat apa-apa. Itu. Tapi kalau orang-orang yang munafik, mohon maaf, mereka baru beribadah mungkin setengah hari aja sudah merasa paling banyak pahalanya. Ya. Baru beribadah sehari aja udah merasa paling soleh. Tapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan merasa seakan-akan amalnya tidak berarti sama sekali. Karena dia ingin terus berupaya menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Kata beliau, aku beribadah selama 50 tahun dan aku belum merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta taraktu salasata asya. Kata beliau, sampai aku tinggalkan 3 hal. Sehingga beliau bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin mengetahui apa saja resep dari Ahmad bin Harb rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ketika beliau bisa meninggalkan 3 hal ini, maka ibadah itu terasa ringan, maka ibadah itu terasa nyaman untuk kita lakukan. Yang pertama kata beliau, taraktu ridon nas hatta qadartu an atakallama bil haqqi. Kata beliau, aku tinggalkan mencari keridhaan manusia sehingga aku mampu untuk mengatakan dan berucap yang hak, yang benar. Jadi jamaah Allah, yang pertama adalah ketika manusia ini bisa meninggalkan atau dia tidak mencari ridho dari manusia, yang dicari hanyalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya ingin untuk membahagiakan Allah Subhanahu wa taala, bukan membahagiakan manusia dengan membuat Allah murka. Kan ada Bapak Ibu yang saya hormati rahimahullah, ada orang yang berusaha untuk menyenangkan manusia, membuat manusia bahagia, yang penting senang tapi Allah murka. Naudzubillah min dzalik. Nah, beliau meninggalkan itu semuanya. Jangan kita membuat manusia itu senang dengan kita tapi dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tinggalkan ini semua karena yang dicari hanyalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat ibadah ini terasa ringan dan nyaman jamaah rahimakumullah. Sehingga ketika kita beribadah, kita tidak punya orientasi yang sifatnya itu pujian dari manusia. Entah itu dilihat oleh manusia, tidak dilihat, dipuji atau tidak dipuji, itu sama saja. Itulah yang membuat kita merasakan ladzatut ta'ah, nikmatnya berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi yang sifatnya keduniawian. Tidak ada perasaan kita ingin dipuji oleh manusia, karena yang dicari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata beliau, aku tinggalkan mencari keridhaan dari manusia, membuat manusia senang tapi malah membuat Allah murka. Yang aku cari adalah hanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Resep yang kedua kata beliau, taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbata as-salihin. Kata beliau, aku tinggalkan dan tidak berteman dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang gemar bermaksiat, berdosa, sehingga aku dapatkan kenikmatan halawah manisnya berteman dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, hati kita ini terlalu lemah. Hati kita ini terlalu lemah. Mungkin hari ini kita bisa untuk bertahan menjaga diri, tidak ikut-ikutan kalau kita memiliki teman yang buruk. Tapi siapa yang menjamin besok, lusa, dan 3 hari yang akan datang atau seterusnya kita akan bisa merasakan itu? Oleh sebab itu, ketika kita ingin merasakan ladzatut ta'ah, mari kita mencari teman-teman yang baik, teman yang dapat mengingatkan, besok insya Allah ada pengajian di Masjid Al-Aman, besok mari kita berjamaah dan sebagainya. Jamaah, kalau ada orang yang menasehati kepada kita, maka yakin bahwasanya Allah itu menginginkan kita untuk menjadi orang yang baik. Jamaah,
Karena butuh yang namanya dukungan dari orang-orang yang di sekitar kita. Kalau ada orang yang mengingatkan kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran, bukan berarti kita ini tidak pernah membaca Al-Quran, tapi itu adalah bukti dan tanda cinta orang tersebut kepada kita. Dan bukti juga tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk selalu berbuat baik melalui perantara saudara, sahabat, teman yang mengingatkan kita semuanya. Taraktu suhbata al-fasikin, meninggalkan berteman dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, orang-orang yang mereka ini suka dan gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini ketika seseorang tersebut berteman dengan orang yang buruk, orang yang suka bermaksiat, suatu saat malah bisa menarik dan membuat orang tersebut juga melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berkumpul dengan orang-orang yang solih, harus berkumpul dengan orang-orang yang baik, karena mereka adalah orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, bahkan ada di antara para ulama dulu itu yang sampai punya saudara, punya teman yang mereka itu hanya dilihat saja itu mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mungkin ada teman atau ada kawan yang ketika kita mengingatnya itu yang diingat langsung apa, Bu? Pak? Yang diingat malah akhirat, itu kan, membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kita harus punya teman-teman yang baik, teman-teman yang suka mendukung kita untuk berbuat kebaikan. Kalau kita salah, diingatkan. Itulah jamaah rahimahullah, teman yang baik itu adalah ketika melihat kesalahan dan kekeliruan dari kita, maka kita langsung diluruskan, bukan malah dibiarkan. Itu yang kedua, resep agar kita bisa merasakan ladzatut ta'ah. Mari kita berkumpul dengan orang-orang yang salih. Mari kita berkawan dan berteman dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar kita ini bisa merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah? Kata beliau, taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Aku tinggalkan kecintaan yang berlebihan kepada dunia sehingga aku mendapatkan dan merasakan manisnya nikmat akhirat. Jamaah rahimakumullah, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengambil kenikmatan dunia. Tidak ada larangan selama kita masih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika seseorang itu mengedepankan dunia di atas akhirat, maka yang jadi adalah dia tidak merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Coba bayangkan misalnya lagi sholat Allahu Akbar, yang diingat itu adalah semuanya. Yang diingat adalah ya kendaraannya, yang diingat adalah uangnya, yang diingat tadi ngitungnya uang berapa ya, 1 juta atau 2 juta ya, lupa. Iya, yang ingatnya malah di sholat. Ketika Allahu Akbar baru takbir sudah keingat semuanya. Ini bagian dari godaan setan jamaah rahimakumullah. Jadi biasanya kan sebelum sholat lupa, tapi setan mengingatkannya kapan? Ketika baru Allahu Akbar ingat semuanya. Bahkan yang lupa pun juga diingat ketika sholat. Oleh karena itu, ya seseorang ketika ingin merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, maka mari jangan kita terlalu mencintai dunia yang membuat kita lupa dengan akhirat. Sebab akhirat ini adalah yang paling layak untuk kita cari. Akhirat ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada orang yang hanya dicintainya saja. Sedangkan dunia Allah berikan kepada siapapun. Orang yang enggak beriman sama sekali pun Allah berikan dunia. Orang yang suka bermaksiat Allah berikan dunia. Orang yang gemar berdosa pun juga Allah berikan dunia. Tapi akhirat hanya diberikan kepada siapa? Allah berikan hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita gunakan 3 resep yang disebutkan oleh Ahmad bin Harb. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya ibadah, maka yang pertama tadi apa? Jamaah rahimakumullah, kita harus meninggalkan ataupun jangan kita ini berambisi untuk mencari keridhaan manusia, tetapi malah membuat Allah murka. Tapi carilah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan nikmatnya beribadah, nyamannya berbuat taat, tidak terpaksa dan tidak terbebani, maka yang kedua adalah kita harus menjauhi orang-orang yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berkumpul berjamaah dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, orang-orang yang selalu terpancar dalam hatinya, di dalam wajahnya itu adalah nur ta'ah, cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga resepnya adalah saat kita ini ingin mendapatkan kenikmatan beribadah,
jadi beribadah itu adalah suatu kerinduan, maka kuncinya adalah dengan kita hanya mencintai akhirat. Sebab Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kalau akhirat itu sudah kita dapat, maka dunia pun juga akan mengikuti. Bukan malah terbalik, cari dunia, akhirat dapat, bukan, tapi cari akhirat. Bahkan ketika kita sedang beraktivitas yang sifatnya ini untuk mencari nafkah misalnya, atau hal-hal yang sifatnya keduniawian, tapi harus kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akhirat pun kita dapat, dunia pun juga kita dapat, tentunya dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini resep dari Ahmad bin Harb yang semoga bisa kita amalkan, yang semoga bisa kita kerjakan dalam rangka untuk menjawab pertanyaan, kenapa ibadah itu terasa berat, kenapa ibadah itu terasa sulit. Karena mungkin kita masih mencintai dunia sehingga kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita masih memiliki teman-teman yang suka mengajak kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau karena mungkin kita belum mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sebelum kami akhiri jamaah rahimakumullah, saat seseorang itu kok merasa sulit beribadah, maka ingat nasihat salah satu para ulama. Beliau mengatakan, idza ra'aita nafsaka mutakasilan anit ta'ati fahdhar an yakuna annallaha qad kariha ta'ataka. Kalau seandainya kita melihat diri kita ini kok sulit untuk beribadah, malas-malasan beribadah, maka berhati-hatilah. Bisa jadi itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sudah tidak suka lagi dengan ibadah yang kita kerjakan. Kalau kita ini malas-malasan beribadah dalam hal sholat, dalam ibadah yang lainnya, kita merasa kok seakan-akan ini membuat kita ini terbebani, terpaksa, bisa jadi ini adalah tanda Allah sudah benci dengan ibadah yang kita lakukan, sehingga kita sibuk dengan hal-hal yang berbuat buruk, sehingga kita akan disibukkan dengan maksiat, sehingga kita akan disibukkan untuk melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jemaah? Itu adalah imbas dari hukuman yang Allah berikan kepada kita karena kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tekankan kembali, kalau seandainya kita malas-malasan beribadah, bisa jadi itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menginginkan kita lagi untuk berbuat taat, dan Allah tidak ingin lihat kita lagi untuk beribadah kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan tersebut, dan semoga kita bisa termasuk orang-orang yang ketika kita beribadah, kita semangatnya adalah gimana surga itu seakan-akan sudah dekat dengan kita. Ketika kita beribadah seakan-akan itu adalah ibadah yang mungkin ini terakhir bisa kita lakukan. Kalau kita beribadah dan kita merasa nyaman, kita berusaha maksimal mungkin, dan kita tidak ingin berhenti untuk menyelesaikan ibadah itu segera. Ketika sholat, yang kita inginkan bukan kapan selesai itu sholat, tapi kapan kita bisa khusyuk dalam sholat, kapan Allah menerima ibadah yang kita kerjakan dan kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, kepada para jamaah Masjid Al-Aman dan seluruh kaum muslimin untuk bisa merasakan ladzatut ta'ah, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelalaian dan kesalahan kita semuanya, dan Allah menerima kebaikan yang kita lakukan meskipun itu sedikit. Wassallallahu wasallam ala nabiyyin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassallallahu wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.